Halo adik-adik, senang sekali torang hari ini. Torang punya waktu untuk torang beribadah. Ini hari apa Koten? Ya, hari Minggu. Torang khususkan untuk torang mau ibadah. Adik-adik ibadah sekolah minggu. Torang mau datang Pak Tuhan. Torang mau naikkan syukur. Torang mau menyanyi, ku bersyukur. Torang mau berdoa Pak Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami saatnya untuk beribadah anak-anak sekolah minggu. Berkati kami mau beribadah walaupun kami ada di rumah. Tuhan berkati kami bisa duduk dengan tenang, kami bisa fokus untuk beribadah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, ada yang masih di kamar? Hah? Sekarang torang waktunya untuk beribadah. Coba yang masih ada dalam kamar, yang masih sibuk dengan yang lain, torang mau duduk dulu, torang mau beribadah Pak Tuhan. Karena ini harinya Tuhan, torang mau memuji Tuhan. Ayo kita memuji Tuhan, bangkit berdiri. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. I will sing for Jesus, aku memuji Tuhanku. I will worship Jesus, aku menyembah Tuhanku. Pujian yang sungguh dinaikkan dengan hati bersyukur. Pastilah saya
sangat besar kuasa-Nya. Untuk-Mu Tuhan, kekuatanku. Untuk-Mu Tuhan, pujian dan sembahku. Untuk-Mu Tuhan, semua di hidupku. Untuk-Mu Tuhan selama-lamanya. Ya, untuk Tuhan saja torang punya kekuatan, torang punya pujian untuk Tuhan. Sekarang torang mau dengar cerita. Tuhan Yesus pernah bilang, ada dalam Alkitab. Tuhan Yesus bilang, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada satu orang yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Torang mau menyanyi lagu Jalan ke Surga. Hanya satu jalan ke surga, Yesus aja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus aja jalannya. Tak jalan lain, tak jalan lain, tak jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus aja jalannya. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tak jalan lain, tak jalan lain, tak jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Kita dengarkan cerita. Halo, shalom adik-adik. Nah, saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan telah menjaga kami sepanjang malam sehingga kami boleh bangun di pagi hari ini. Saat ini ya Tuhan kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Biar Tuhan mau tolong kami supaya kami dapat mengerti apa isi firman Tuhan yang disampaikan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kalau torang merasa haus, pasti torang akan mencari air untuk minum. Karena air sangat penting untuk semua makhluk hidup, terutama torang manusia. Saat ini sangat mudah mendapatkan air. Di rumah, Mama sedia air untuk adik-adik minum. Kalau torang keluar rumah, torang juga akan gampang mendapatkan air. Bisa beli di warung, di toko, atau di tempat-tempat tertentu ada mata air. Tetapi ada di beberapa tempat yang sangat susah untuk mendapat air. Di mana? Seperti di padang gurun. Di sana DP tampak sangat panas, gersang, kering, kok tidak ada makhluk yang bisa hidup di sana. Nah, adik-adik, bangsa Israel saat ini masih dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Dan bangsa Israel berjalan melewati padang gurun yang berdebu dan sangat panas. Mereka sangat kehausan. Kalau torang makan, torang mesti minum karena torang rasa haus. Tetapi yang bangsa Israel ada rasa saat itu lebih haus dari yang torang rasa saat torang habis makan. Bangsa Israel persediaan air so habis dan dorang mulai mencari di mana ada sumber air.
Tetapi di padang gurun itu tidak ada aliran air. Di sana tidak ada sumur, mata air, sungai, atau kolam. Dan yang terjadi karena sok kehausan, dorang semulai marah-marah ulang pa Musa. Kasih torang minum Musa. Musa, mana bawa torang keluar dari Mesir supaya torang dan torang pe anak-anak, torang pe hewan ternak memati kehausan di padang gurun ini? Dorang bataria dengan suara keras. Dorang mulai lagi bersungut-sungut. Masih ingat waktu dorang bersungut-sungut karena lapar? Sekarang ini pun dorang begitu. Dorang marah-marah pa Musa. Bahkan karena terlalu haus, dorang sampai mau lempar batu pa Musa. Adik-adik, bangsa Israel mulai nyandak percaya bahwa Tuhan masih bersama-sama dengan dorang. Dorang lupa bagaimana Tuhan ada pelihara lewat tiang awan di siang hari supaya dorang tahu kemana dorang mau bajalang. Dan tiang api di malam hari supaya dorang tidak kegelapan dan tersesat. Dorang lupa saat dorang lapar, Tuhan kasih roti dari surga yang bangsa Israel kasih nama mana. Waktu dorang suka makan daging, Tuhan kasih burung puyuh. Bangsa Israel yang tahu bersyukur dengan semua yang Tuhan ada kasih. Torang pun seringkali begitu. Saat torang rasa haus, kong dapat minum air yang sedikit panas atau terlambat mamak mau kasih, torang langsung babataria, marah-marah. Begitu juga kalau adik-adik mau sesuatu kong belum dapat. Adik-adik menangis, merontak, babanting diri, marah-marah pa mama dan papa. Adik-adik lupa bahwa orang tua itu Tuhan ada kasih untuk pelihara, untuk jaga pa adik-adik, bukan untuk adik-adik memarah-marah akang. Torang lupa bahwa torang mesti berterima kasih pa Tuhan untuk semua yang torang dapat. Nah adik-adik, Musa dengar apa itu bangsa Israel ada mengeluh. Mar Musa juga nyandak bisa bikin apa-apa. Soalnya Musa juga nyandak punya persediaan air untuk mau kasih pada orang. Adik-adik, seperti biasanya Musa datang kepada Allah. Karena Musa sangat percaya kepada Allah yang suruh pada dia untuk bawa bangsa Israel keluar dari Mesir mau pergi di tanah perjanjian. Allah mendengar apa yang Musa sampaikan. Dan Allah menyuruh Musa membawa beberapa orang pemimpin Israel untuk bersama-sama dengan dia. Allah juga menyuruh Musa membawa tongkat yang Musa gunakan untuk memukul sungai Nil. Allah menyuruh Musa dan orang-orang itu menuju ke sebuah batu karang. Kemudian Allah berkata, "Maka aku akan berdiri di sana di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum." Adik-adik, Musa adalah orang yang taat dan percaya kepada Tuhan. Musa bikin seperti yang Tuhan ada suruh. Dia pukul itu batu karang yang DP tongkat. Dan apa yang terjadi? Air memancar keluar dari batu karang itu. Sehingga setiap orang mendapat air yang banyak. Adik-adik, kali ini pun Allah menepati janjinya untuk memelihara bangsa Israel. Allah yang memberi mereka makanan dan air di saat dorang perlu. Allah ingin bangsa Israel tetap melihat dan percaya bahwa Allah selalu menepati janjinya dan masih bersama-sama dengan mereka. Demikian juga torang semua. Torang harus percaya bahwa Allah yang dulu menyediakan makanan dan minuman untuk orang Israel adalah Allah yang sama yang memelihara torang semua sampai hari ini. Bila torang perlu sesuatu, mari torang belajar seperti Musa.
datang kepada Allah, meminta kepada Allah, sambil percaya bahwa Allah mendengar semua orang seperti bangsa Israel. Torang perlu makanan, minuman, dan lain-lain. Kepada siapa torang minta? Kepada Allah. Torang juga harus ingat bahwa torang minum air itu juga dari Allah, dan torang harus bersyukur kepadanya yang sok kasih sedia air untuk torang minum, untuk torang mandi, mencuci, dan keperluan lainnya. Karena kadang torang pikir, cuma air kuat. Tapi torang mesti ingat bahwa semua di dalam dunia ini dari Allah. Seperti Musa yang percaya kepada Allah, torang pun harus percaya dan taat kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Ya, amin firman Tuhan. Ya, ayat hafalan terdapat di Mazmur 121 ayat 5a. Tuhanlah penjagamu. Ya, sekali lagi di Mazmur 121 ayat 5a. Kita sudah dengarkan cerita, kita bersyukur untuk cerita. Biarlah itu jadi berkat untuk adik-adik. Ya, sepanjang minggu ini ada orang punya teman yang ulang tahun. Namanya yaitu Kristo Chandra. Orang bersyukur Tuhan yang pelihara dia sampai hari ini. Ya adik-adik, biarlah kita hidup takut akan Tuhan. Kita percaya Tuhan Yesus dan mengasihi Tuhan. Karena masa depan kita sungguh ada dalam Tuhan. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami bisa beribadah. Biarlah Tuhan mau berkati kami anak-anak. Biarlah hidup kami memuliakan nama Tuhan. Dari kecil kami bisa belajar untuk percaya pada Tuhan. Berkati hari-hari selanjutnya. Berkati kami bisa bertemu lagi di sekolah minggu berikutnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Dadah.